Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kisah kita berlanjut dengan kelanjutan pertarungan antara Omad dan juga Baby. Sambil menyisir rambutnya, Baby menyatakan bahwa Omad benar-benar mengesankannya. Baginya, Omad mungkin tidak cukup layak sebagai salah satu ciptaan Zeus, tapi sebagai salah satu prajurit bawahan tentu saja layak. Namun, mengesampingkan kekuatan, dia mengaku merasakan sesuatu di lubuk hatinya dan bertanya-tanya apakah itu cinta. Omad hanya ketawa kecil dan membalas bahwa itu bukan cinta. Dia menjelaskan bahwa itu hanyalah kegembiraan dari pertempuran, dari bertarung dengan seseorang yang akhirnya bisa memberinya tantangan. Dia meminta Baby mempercayainya karena dia juga merasakan hal yang sama saat ini. Kemudian Omad mengatakan bahwa mereka berdua cukup mirip. Baby adalah seorang majin, sedangkan dirinya adalah seekor iblis. Sambil menundukkan kepalanya dengan senyuman penuh percaya diri dan dua simbol petir merah yang muncul seketika, Omad memperlihatkan buah dari latihannya. Dia meminta Baby tetap berada di tempatnya karena dia akan segera memperlihatkannya. Sambil mengarahkan tubuhnya dari listrik merah yang dipanggilnya, sebuah tombak petir merah terbentuk tepat di depannya, hampir ditarik ke belakang dengan ketegangan seolah-olah merupakan anak panah yang siap ditembakkan. Segera setelah meraihnya dengan tersenyum, Omad meneriakkan agar Baby memberitahunya apakah dia juga merasakan hal yang sama. Dalam sekejap, dengan kekuatan dan tenaga penuh, Omad menusukkan tombak darah yang dialiri listrik itu ke depan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Tombak petir itu membelah udara seperti bukan apa-apa. Beberapa gelombang kejut sonik terlihat muncul dari sejumlah hambatan suara yang ditembusnya. Hanya satu reaksi terkejut terdengar dari Baby, yaitu satu suara tunggal sebelum dalam pemandangan yang tidak asing dengan apa yang terjadi pada Majin Buu dan juga Dabura. Baby langsung tertembus di bagian dadanya dari satu ujung ke ujung lainnya. Seluruh tubuhnya kini mendapatkan petir merah raksasa yang tertancap di dalam. Tubuh Baby yang meronta-ronta bergerak mundur hampir dalam gerakan lambat. Tubuhnya seakan tidak percaya bahwa dia telah disambar begitu instan oleh serangan yang begitu kuat. Kemudian dia mendarat tiba-tiba di tanah dengan suara benturan seolah-olah memang disengaja. Tombak petir itu juga menancap di tanah, memakunya di tempat seperti ikan yang menggeliat. Baby mempertanyakan perasaan aneh yang sedang dialaminya. Gak lama kemudian, kemampuan unik Omad mulai menunjukkan diri mereka sendiri. Di sekeliling Baby, simbol-simbol sirkuit yang sama mulai bergerak seperti sedang mengalami konsleting pada seluruh sistem sarafnya. Berjuang dengan satu mata terbuka, Baby menyadari bahwa Omad telah melakukan sesuatu pada tubuhnya dan sedang menahan tubuhnya dengan cara yang sama sekali tidak menyenangkan. Saat berjalan maju menuju Baby dengan percaya diri, Omad melihat ke bawah dengan wajah yang tertutup bayangan. Dia menyatakan bahwa Baby adalah satu-satunya gadis di turnamen itu dan tidak jauh lebih pintar daripada para pria lainnya. Dia meminta Baby tetap diam karena dengan begitu rasa sakitnya akan lebih sedikit. Kemudian Omad melanjutkan bahwa Baby tampaknya terlalu sibuk melotot untuk menyadari apa yang sedang dilakukannya. Baginya tidak ada cinta dalam perang. Dia menjelaskan bahwa energinya kini mengalir melalui seluruh tubuh Baby. Tekniknya didasarkan pada sirkuit listrik, jadi baik manusia maupun majin sama-sama berfungsi melalui sinyal listrik. Kini dia telah mengendalikan sinyal milik Baby. Sebelum kemudian berjongkok dan menatap wajahnya, Omad menambahkan bahwa dia tidak sempat menunjukkan bahwa dirinya adalah seekor iblis. Namun, Baby bisa mempercayai kata-katanya. Dia hanya berubah sebagian untuk sesaat agar tombak itu cukup cepat untuk menangkap Baby. Dia tidak suka membuang-buang tenaga seperti yang dilakukan banyak petarung lain. Meski begitu, Baby seharusnya merasa terhormat karena telah memaksanya melangkah sejauh ini. Lalu Omad menyatakan bahwa Baby dapat beristirahat dengan tenang karena dia merupakan petarung yang jauh lebih tangguh daripada banyak orang yang pernah dikenalnya. Baby menjadi kesal dan menyebut Omad sebagai bocah penjilat yang beruntung karena tindakannya justru membangkitkan gairahnya. Sementara itu, Omad berdiri tegak menatap ke bawah dengan senyuman. Baginya, kemenangan sudah pasti. Dia menyebut Baby sebagai orang yang menarik dan bahkan mengatakan bahwa mungkin suatu hari nanti dia akan mengunjunginya di akhirat. Dia meminta Baby berbaring sementara dirinya menjatuhkan penghakiman. Dia tegaskan langkah berikutnya akan menjadi akhir dan Baby tidak akan merasakan apapun. Setelah itu, Omad mengangkat tangannya
dan menempatkan 2 jari di dahinya sebagai salam perpisahan terakhir. Dia menyampaikan bahwa inilah perpisahan mereka. Begitu mengatakan hal itu, Ohmad melesat ke langit. Energi merah meninggalkan jejak seolah-olah dia benar-benar melarikan diri. Baby yang masih terjebak di tanah kebingungan mengenai kemana Ohmad pergi. Dia hanya bisa menyaksikan sosok yang dianggapnya sebagai kekasih baru itu menghilang kawan di atas. Akhirnya keheningan muncul karena bahkan tidak ada jejak Ohmad maupun listrik merahnya yang terlihat lagi. Namun kemudian sesuatu terjadi. Dalam tampilan cahaya dan kemegahan yang mengesankan, sebuah ledakan di langit dengan warna merah paling pekat muncul. Reaksi kimia semacam itu mewarnai seluruh turnamen menjadi merah dan meninggalkan Baby yang masih terjebak di tanah. Tapi itu hanya berlangsung selama 1 nanodetik. Dalam detik tersebut, beberapa petir merah mulai melesat turun. Baby masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi dan teringat pada pernyataan Ohmad bahwa dia tidak akan merasakan apapun. Namun, tepat di tengah hujan petir itu, sebuah energi yang lebih cepat, lebih besar, dan lebih kuat turun dari langit. Yang rupanya itu adalah Ohmad sendiri. Dia telah berubah dari tubuh fisiknya menjadi elemen petir itu sendiri, bergegas turun dengan senyuman gila. Sementara itu, dalam sekejap, Baby hanya bisa membelalakan matanya dengan penuh ketidakpercayaan saat kehancurannya sudah berada tepat di depan mata. Petir pertama mulai jatuh di sekitar panggung turnamen, mengirimkan tetesan listrik yang mengalir melalui tubuh Baby. Jeritan Baby sudah terdengar hanya dari energi petir sebelumnya. Tubuhnya masih menempel di tanah seperti tertancap di papan tanah, menjadi sasaran empuk bagi Ohmad. Tubuhnya terus tergoreng di bawah sambaran petir sebelumnya yang semakin banyak. Sambil ketawa terbahak-bahak, Ohmad terus mendekat hingga berada dalam jarak sentuhan. Sampai akhirnya Ohmad jatuh dan menciptakan ledakan pemusnahan yang sangat besar. Ketika dilihat dari dekat, satu tubuh tampak berputar menjauh. Tentu saja itu adalah Ohmad yang masih memperlihatkan senyumannya. Dia berbalik dengan cepat dan tampaknya telah melarikan diri tepat sebelum benturan terjadi, menyelamatkan dirinya sendiri. Bagi Ohmad semuanya sudah selesai. Dia kini melayang di udara sambil terkikik pada dirinya sendiri dengan kedua tangan terlipat. Sambaran petir yang dahsyat terus mengaum dan bersinar di depannya. Wajahnya hampir hilang dalam cahaya serangannya sendiri, tapi dia tetap menyimpulkan bahwa bagian terakhir dari tubuh Baby seharusnya sudah terbakar. Dia merasa sirkuit miliknya tidak lagi memiliki apapun untuk dihubungkan, dan karena itu yakin bahwa Baby sudah selesai. Tepat saat Ohmad sampai pada kesimpulan tersebut, serangan petir mulai mereda. Sekarang yang tersisa di atas panggung turnamen yang retak hanyalah tanah yang hangus dan tetesan listrik, sisa-sisa serangan Ohmad. Hasilnya tampak jelas bagi pejuang berambut hitam itu. Karena itu dia mengalihkan perhatiannya ke arah Zeus. Ohmad menyatakan bahwa sudah lama sejak mereka terakhir bertemu, tapi baginya reuni itu akan berlangsung singkat karena pejuang terakhir Zeus sudah mati. Dia meminta Zeus menyatakan bahwa Akobel sebagai pemenang dan mengakhiri semuanya. Namun, Zeus tetap tanpa emosi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai seseorang yang baru saja dikalahkan. Dengan tenang, Zeus mengatakan bahwa sudah sangat lama sejak dia pertama kali membantu Akobel menciptakan Ohmad. Saat itu, Akobel masih hanyalah seorang anak laki-laki. Zeus bahkan menyebut bahwa sebagian besar dari Ohmad sebenarnya merupakan hasil rancangannya sendiri. Namun bagi Zeus, tampaknya dia tidak melakukan segalanya dengan sempurna karena ada satu hal yang terlupakan, yaitu memberikan Ohmad lebih banyak otak. Begitu Ohmad mendengar hal itu, pada saat yang sama, dia melihat sesuatu yang lain yang menarik perhatiannya. Pada awalnya, terdapat sedikit kelegaan bahwa tubuh Baby masih belum terlihat. Hanya listrik merah panjang yang masih memercik di tanah. Tapi, perlahan namun pasti, warna merah itu mulai berubah. Warna tersebut akhirnya berubah menjadi merah muda cerah yang menyambar ke udara. Kilatan merah muda itu mulai berkumpul di satu tempat. Semakin lama, energi merah muda tersebut menjadi semakin ganas dan semakin tidak menentu, menciptakan massa listrik yang semakin besar di tengah arena, sampai akhirnya Ohmad menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak mengerti bagaimana Baby bisa melakukan hal seperti itu dengan teknik miliknya sendiri. Pada saat yang sama, suara feminim terdengar dari dalam kumpulan energi tersebut seperti petir yang sedang membentuk sesuatu dalam 3 dimensi. Wajah yang tersenyum mulai terbentuk, dan akhirnya tentu saja Baby muncul kembali. Dia kembali dalam kondisi sehat sepenuhnya. Baby bahkan menguap tanpa beban,
seolah tidak terjadi apapun sebelum kembali ke sikap normalnya yang sombong. Dia mengisyaratkan agar Omad tidak hanya berdiri menatap dan seharusnya datang menghampiri atau bahkan memberinya pelukan. Sementara itu, Omad yang masih berada di udara hanya bisa berbisik dengan penuh ketidakpercayaan. Dia mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Baby dan bagaimana mungkin dia bisa beregenerasi setelah dirinya menghancurkan setiap bagian tubuhnya. Kemudian, Baby menyibakkan tubuhnya dan menjelaskan dengan tenang bahwa dirinya adalah seorang majin. Baginya, Omad seharusnya tidak terkejut jika tingkat regenerasinya melampaui para majin lainnya. Dia juga menilai bahwa Omad benar-benar tidak memahami cara kerja tubuhnya sama sekali dan bahkan menggoda bahwa mereka mungkin memerlukan lebih banyak waktu bersama agar Omad terbiasa dengan hal ini. Bagi Omad, semua itu hanyalah ejekan. Kembalinya Baby dan godaan yang terus diberikan membuat Omad memanas dengan cara yang salah. Beregenerasi setelah menerima serangan sebesar itu benar-benar membuatnya emosi. Pada titik itu Omad merunduk. Kemarahannya sendiri menghasilkan peningkatan kekuatan, di mana listrik merah dan hitam kini mulai mengelilinginya, berbeda dari sebelumnya. Lalu tanpa peringatan sebuah mata ketiga terbuka lebar di tengah dahinya. Dari mata ketiga itu meledak sinar hitam dan merah dalam ledakan dahsyat yang melesat dengan kecepatan yang bahkan lebih besar daripada petir yang datang sebelumnya. Energi iblis yang luar biasa itu langsung melesat menuju Baby. Namun kali ini wanita itu sudah siap. Baby tersenyum karena dia sudah bergerak lebih dahulu. Baginya trik yang sama tidak akan berhasil dua kali dan dia berharap Omad bisa lebih kreatif untuk hal berikutnya. Dalam sekejap, Baby melompat ke langit dengan kecepatan tinggi dan sepenuhnya menghindari serangan Omad. Meski begitu, ketika melihat ke bawah, beberapa tetes keringat tetap mengalir di wajahnya. Dia mengakui dalam hati bahwa serangan tersebut memang sangat cepat dan nyaris menyakitinya untuk sesaat. Namun kemudian Baby menyadari sesuatu. Omad sudah tidak berada di tempatnya lagi. Dia segera melihat ke atas di mana di sana tampak seorang prajurit yang tampak sangat berbeda dari Omad sebelumnya. Sosok itu sekarang memiliki sayap ganda. Baby melihat ke atas dan bertanya-tanya apakah sosok di langit itu adalah Omad. Memang ada seorang prajurit di sana, seseorang yang tampak sangat berbeda dari Omad sebelumnya. Namun sosok itu tetaplah Omad, namun kini berada dalam wujud gen iblisnya. Omad menyatakan bahwa Baby sudah mati sekarang dan bahwa setidaknya dia harus membuktikan kepadanya bahwa dirinya benar-benar seekor iblis. Di atas langit tampak sosok yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kulitnya berwarna merah gelap dengan urat-urat yang menonjol. Baju besi tubuhnya telah patah, sementara mata, tanduk dan bahkan sayapnya mengambil bentuk unik dari kemampuan energi petir miliknya. Mata seperti serangga itu menatap ke bawah hanya kepada satu korban. Omad menyatakan bahwa dirinya sudah lelah dengan semua ini dan bahwa Kobel akan menjadi pemenang sekarang. Sambil meneriakkan hal itu, Omad mengatupkan giginya dan mulai menegangkan setiap serat otot di tubuhnya. Kemudian, dia meledak turun dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat besar. Momentum itu benar-benar menyatu dengan petirnya. Dalam sekejap, Omad sudah berada tepat di depan wajah Baby yang terkejut. Sebuah pukulan langsung menghantam Baby dengan pukulan yang paling brutal dan seismik, pukulan paling keras yang pernah diterima Baby. Pipi Baby langsung hancur ke dalam. Mata kirinya praktis meledak ke dalam dan tersembunyi dari pandangan ketika kepalan tangan Omad menghantam langsung ke kepalanya. Hasilnya seperti sebuah rudal yang melesat dari langit layaknya meteor yang jatuh. Tubuh Baby terbanting ke panggung turnamen dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Tabrakan itu mengirimkan gelombang kejut yang memekakan telinga ke seluruh medan perang. Tribun batu terguncang, ubin meledak ke segala arah menjadi pecahan-pecahan bergerigi, sementara tanah melengkung dan retak di bawah tekanan yang luar biasa. Selama semua itu terjadi, Omad tetap berada di atas. Setelah beberapa saat, medan perang menjadi sunyi senyap. Hanya awan asap yang terlihat, namun tidak lama kemudian kabut mulai melayang dan dari baliknya muncul sesuatu yang tidak terpikirkan. Tumpukan tanah yang terbakar dan langit merah tua membentang di hadapan mereka. Ini bukan lagi panggung turnamen Dewa Tua. Sebuah domain baru telah dibuka. Berbicara tentang perubahan pemandangan, panel berikutnya memperlihatkan latar belakang seperti gua yang sudah dikenal. Di sana tampak ada pemandangan yang unik.
God Killer Piku dan Gogeta duduk berdampingan seperti saudara sambil menonton pertarungan turnamen yang masih berlanjut. Seperti biasa, Piku sedang memenuhi mulutnya dengan makanan. Namun bahkan dengan mulut penuh, matanya membelalak ketika melihat apa yang terjadi. Dia menunjukkan bahwa Omad benar-benar gila dan baru saja menghantam Baby hingga memasuki domain baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, Gogeta tampak jauh kurang terkesan. Sudah lama dia tidak tampak dalam bentuk Ultra miliknya yang menggabungkan Ultra Instinct dan Ultra Ego. Gogeta menilai bahwa Piku begitu mudah terkesan. Baginya, apa yang dilakukan Omad jauh dari sesuatu yang istimewa. Gogeta bahkan menganggapnya menyedihkan karena Omad sedang bertarung melawan seorang gadis. Setelah itu, Gogeta mengalihkan pandangannya dari layar dan melihat ke arah Piku. Dia mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting untuk dibahas. Gogeta ingin mendengar tentang Gogito yang pernah mereka hadapi. Saat dirinya berlatih sendirian, dia mendengar bahwa Gogito menghadapi mereka yang tersisa seorang diri. Karena itu, dia bertanya apakah Gogito benar-benar sekuat itu, bahkan lebih kuat daripada Ranin. Namun, Piku tetap memusatkan perhatiannya pada pertarungan yang sedang berlangsung. Dia bahkan tidak sempat melirik ke arah Gogeta. Meski begitu, dia tetap menjawab bahwa Gogito akan mengubah Gogeta menjadi debu. Bagi Piku, mereka seharusnya bersyukur karena Gogito berada di pihak mereka. Namun, perhatian kembali ke medan perang yang begitu menyita perhatian Piku. Akhirnya Baby terlihat lagi. Dia bangkit berdiri dalam kondisi benar-benar terluka dan juga rusak. Tubuhnya bergetar dengan keadaan yang rapuh. Dengan marah, Baby menyatakan bahwa tindakan Omad sama sekali tidak jantan dan mempertanyakan siapa dirinya sampai berani memukulnya seperti itu. Dia bahkan mengakui bahwa terkadang dirinya memang menyukai sesuatu yang kasar, tapi bukan seperti ini yang dia maksud. Kemudian perhatian Baby tertuju pada perubahan yang terjadi pada Omad. Dia tampak terkejut melihat penampilan baru tersebut. Baginya Omad kini tampak menjijikan dan dia lebih memilih melihat Saga kembali daripada wujud Omad yang sekarang. Tapi nada suara Baby terus berubah lebih jauh saat ekspresi ngeri melintasi wajahnya ketika akhirnya dia melihat transformasi yang telah dilalui Omad. Mulutnya ternganga seolah-olah seluruh ketertarikannya kini telah hilang. Baby menyatakan bahwa itu bagus karena dia tidak akan mati bersama seekor iblis. Baginya, dia telah belajar lebih dari cukup dari pengalaman bersama Akobel mengenai jenis makhluk seperti Omad. Bahkan dalam status gen iblisnya, Omad tetap berpikir cepat. Dia segera membalas bahwa Baby sebaiknya menikmati penampilannya yang sekarang karena dia berjanji itu akan menjadi terakhir kalinya Baby melihat dirinya. Segera setelah mengatakan itu, Omad lenyap dari langit. Peristiwa itu langsung mengejutkan Baby dan membuatnya tiba-tiba menoleh ke belakang dengan rasa takut yang mulai muncul di dalam hatinya. Tepat di belakang Baby, menjulang tinggi di atasnya, Devil Gen Omad muncul. Kecepatannya benar-benar tidak terduga bagi sang Ratu Majin. Saat menoleh ke belakang, Baby benar-benar membeku. Kehadiran Omad yang sangat kuat saja sudah cukup untuk membuatnya tidak mampu melakukan apapun. Baby menyadari bahwa Omad tampaknya benar-benar suka berada di belakangnya dan menyarankan agar dia mencoba bertarung secara langsung dari depan. Namun, Omad hanya menatap ke bawah pada lawannya yang lebih pendek dan memberikan jawaban dingin. Dia menegaskan berada di depan atau di belakang tidak akan membuat perbedaan apapun terhadap serangan berikutnya. Dia mengatakan bahwa Baby akan segera memahami maksudnya sehingga tidak harus mengkhawatirkannya. Tepat setelah Omad menyelesaikan kalimat itu, garis energi melingkar langsung mengelilingi mereka berdua seolah-olah mereka terjebak di dalam api. Baby mempertanyakan apa itu dan bertanya-tanya apakah Omad juga sedang menyerang dirinya sendiri. Saat rambut putihnya mulai tertiup ke atas dan dia merasakan tekanan kuat yang mendorong tubuhnya ke atas, Baby menyadari apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian sebuah ledakan terjadi. Meledak lurus dari dalam lingkaran energi tersebut, Baby dan Omad tersapu dalam ledakan energi merah dan hitam yang brutal. Ledakan itu naik lurus menuju kedalaman ruang angkasa. Pada akhirnya hanya sebuah kawah berasap yang tertinggal, sementara kedua petarung itu memang masih berada di dalamnya. Pada panel berikutnya, Omad tampak berada di posisi yang sama tepat di belakang Baby. Dia menilai hasil itu lumayan, meskipun dia berharap seluruh tubuh Baby hancur dan bukan hanya setengahnya. Ketika Baby tampak dari depan, tubuhnya memang hanya tersisa setengah dari ukuran normalnya.
Dagingnya yang menyerupai Majin Buu menetes ke lantai. Kemudian, Ohmad memutuskan untuk menyingkirkan sisanya. Ohmad mengayunkan tangannya ke atas dengan santai seperti pedang, membelah tubuh baby lebih jauh lagi hingga jeritannya semakin besar. Namun, begitu kedua bagian tubuh itu terpisah, baby kembali menggunakan kemampuan yang menyerupai miliknya sendiri atau mungkin menyalin kemampuan listrik Ohmad sekali lagi. Tubuhnya berubah kembali menjadi petir merah muda cerah dan menyambar menjauh. Saat muncul kembali, baby menyatakan bahwa dia telah berubah pikiran. Baginya, Ohmad tidak baik untuknya dan pria yang diinginkannya masih berada di luar sana. Kemudian, dia beregenerasi sepenuhnya lagi, meskipun kali ini benar-benar tanpa kelelahan. Namun, Ohmad dalam wujud bersayapnya sudah berada tepat di atas baby. Di depan mulutnya, sebuah bola energi yang kuat mulai terbentuk dengan cepat. Kemudian, Ohmad melepaskan energi tersebut. Serangan itu langsung menghantam baby dengan gelombang kehancuran yang segera menyapu landscape asing di sekitar mereka. Gundukan tanah dan api yang berada di sekeliling langsung dipadamkan oleh ledakan tersebut. Ledakan itu terus membesar dan membesar lagi hingga segala sesuatu di sekitarnya tampak akan dimusnahkan. Meski demikian, secara ajaib baby tetap utuh. Namun, dia kini jatuh berlutut. Dia mengeluhkan bahwa semua ini sama sekali tidak menyenangkan. Lalu ketika mengangkat kepalanya dan membelalakan matanya, baby menyadari bahwa serangan itu belum berakhir. Iblis Ohmad segera datang seperti monster dan menghantam wajah baby dengan sebuah tendangan keras yang mengirimnya terbang dengan kecepatan tinggi. Tubuh baby memantul di sepanjang lantai hingga mendekati sebuah gua terbuka sebelum akhirnya menabrak lurus ke dalamnya. Di luar gua, Ohmad segera mendarat di tanah dengan kedua tangan terlipat. Ketahanan baby mulai membuatnya jengkel. Ohmad mengatakan bahwa para majin merupakan parasit yang dilepaskan ke dunia. Dia menilai dirinya mampu melampaui baby dalam kekuatan dan keterampilan berkali-kali lipat, tapi tubuh majin itu tetap memungkinkannya bertahan hidup. Karena itu, dia menyadari bahwa satu-satunya cara adalah membuat baby kelelahan berulang kali, meskipun dia tidak tahu berapa lama proses itu akan memakan waktu dan merasa semuanya terlalu lama baginya. Sementara itu, dari dalam kegelapan gua, baby merintih kesakitan dan mengeluhkan bahwa ini adalah kencan yang buruk karena tidak ada minuman, tidak ada makanan, bahkan tidak ada makanan penutup. Ketidaksabaran Ohmad hanya membuatnya meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Dia berteriak ketika aura ganas mulai mengelilinginya. Energi itu berdenyut tepat di depan mulut gua, seolah-olah memberikan peringatan sebelum serangan berikutnya. Ohmad menyatakan bahwa dirinya akan datang. Seketika itu juga Doppelganger Ohmad melakukan langkah berikutnya. Dia melesat ke depan dengan kecepatan tinggi, dengan sayap petirnya memungkinkan membelah udara dengan mulus. Dari kejauhan, aura miliknya tampak mendekati gua dengan sangat cepat. Namun ketika sudah hampir sampai, Ohmad tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mempertanyakan apa yang sedang dilakukan baby. Dari dalam gua, sebuah energi petir merah muda meledak keluar secara liar dan tak menentu, seolah-olah tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Dalam satu momen gua itu meledak. Lalu sesuatu keluar dari dalamnya, sesuatu yang sudah tidak dapat lagi ditampung oleh gua tersebut. Baby menyatakan bahwa jika dia tidak bisa menahan Ohmad, maka dia akan menjadikannya miliknya. Seperti raksasa yang meledak keluar dari gua, monster gemuk itu muncul. Baby kini berada dalam bentuknya yang paling besar dan gemuk. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan satu gigitan raksasa, dia menangkap Ohmad seperti hewan yang menggigit seekor tikus. Tubuh Ohmad hancur di antara mulutnya dengan suara retakan tulang punggung terdengar jelas. Baby mengatakan bahwa ini adalah makanan yang lezat. Ohmad telah ditelan bulat-bulat oleh baby, langsung melewati tenggorokannya dan masuk ke dalam perutnya, tempat Ohmad akan disimpan dan diserap selamanya. Reaksi pertama God Killer Gogeta adalah kejijian yang murni. Dia tidak dapat percaya apa yang baru saja dilihatnya. Sebaliknya, God Killer Piku yang berada di sampingnya memberikan reaksi yang sepenuhnya berbeda. Matanya juga membelalak, tapi kali ini berubah menjadi bentuk hati karena kekaguman. Namun, reaksi yang paling penting adalah datang dari Akobel. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan atas apa yang baru saja terjadi. Setelah lebih dahulu kalah dari Zeus, kini situasi kembali berbalik. Zeus sendiri segera memuji baby dan menyatakan bahwa sekarang dirinya dan Akobel
akhirnya bisa menyelesaikan semuanya. Baginya, ini akan menjadi pertarungan antara dewa kuno sampai akhir. Pria tua itu kemudian menunjukkan senyuman terbesar yang pernah muncul di wajahnya. Kegembiraan murni terpancar karena dia melihat kesempatan untuk membantai putranya sendiri. Pertanyaannya hanyalah bagaimana Akobel akan bertahan dari semua ini, atau apakah ini benar-benar adalah akhir dari Akobel. Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita akan tunggu lagi di minggu depan ya. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.